Perkenalkan, nama saya Zubaili, peserta Laksar CPNS Kabupaten PD Jaya Angkatan 6 Kelompok 4 tahun 2023. Berikut saya akan membuat sebuah resume tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika politik dan bebas dari intervensi politik, juga bersih dari praktik kolusi, korupsi, nepotisme. Kedudukan ASN: 1. Pegawai negeri sipil yang biasa disingkat dengan PNS, yang merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai negeri sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk memenuhi jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kedudukan ASN yang kedua yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang biasa disingkat dengan P3K, yaitu merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dari ketentuan perundang-undangan. Fungsi dan tugas ASN: 1. Pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun hak-hak PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu 1. Mendapatkan gaji, kemudian mendapatkan tunjangan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan pengembangan kompetensi, kemudian mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua, yang terakhir mendapatkan cuti. Adapun hak P3K menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu 1. Mendapatkan gaji, kemudian yang kedua mendapatkan tunjangan, yang ketiga mendapatkan perlindungan, yang keempat mendapatkan pengembangan kompetensi, kemudian yang kelima mendapatkan cuti, hak untuk cuti. Adapun kewajiban ASN: 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 45 dan NKRI. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintahan yang berwenang. 4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan kejujuran. 6. Menunjukkan sifat integritas. 7. Menyimpan rahasia jabatan. Yang ke-8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu sistem merit. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia: 1. Perencanaan, yaitu perencanaan kebutuhan pegawai. 2. Pegawai ASN terpilih. 3. Pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaan. Kemudian jaminan sistem merit dalam monitoring penilaian pengembangan: 1. Pangkat dan jabatan. 2. Karir. Kemudian yang ketiga mutasi pegawai. Yang keempat penilaian pekerjaan atau kinerja. Untuk materi yang kedua yaitu Smart ASN. Pengertian literasi digital menurut UNESCO dalam modul UNESCO adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasi, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan-pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Kompetensi literasi digital. Kompetensi literasi digital tidak hanya dapat dilihat dari kecakapan menggunakan media digital atau digital skill, namun juga budaya menggunakan digital, yaitu digital kultural, etnis menggunakan media digital, digital etnis, dan aman menggunakan media digital, yaitu digital safety. Selanjutnya, etika bermedia digital. Media digital digunakan oleh siapa saja yang berbeda latar pendidikan dan tingkat kompetensi. Karena itu, dibutuhkan panduan etnis dan kontrol diri dalam menghadapi jarak
perbedaan-perbedaan tersebut dalam menggunakan media digital yang disebut dengan etika digital. 4 prinsip etika digital tersebut menjadi ujung tombak setiap individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi dan berkolaborasi di ruang digital. Hak dan kewajiban dalam dunia digital. 1. Akses tidak diskriminatif. 2. Kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi. 3. Kebebasan berkumpul, berkelompok dan berpartisipasi. 4. Perlindungan privasi dan data. 5. Pendidikan dan literasi. 6. Perlindungan setiap anak. 7. Hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Demikian yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan ribuan terima kasih.